Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan melakukan presentasi kelompok kami yang berjudul Program Manfaat Karyawan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Midawati Simangunsong, ada Vijita Novitri Sari Solmin, Triwijaya Panjaitan, Noni Susyana, Nona Janti Purkoni. Identifikasi tujuan program tunjangan. Tunjangan merupakan bagian dari kompensasi kerja. Kompensasi merupakan pengaturan pemberian balas jasa bagi karyawan yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Tujuan yang diberikan tunjangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempertahankan keberadaan karyawan yang berkualitas bagi perusahaan. Yang kedua, penghargaan terhadap prestasi dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, menjamin keadilan bagi karyawan. Yang keempat, pengendalian biaya. Yang kelima, memperoleh peraturan-peraturan. Yang keenam, memperoleh karyawan yang bermutu. Yang ketujuh, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat. Yang kedelapan, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kesembilan, meningkatkan pegawai-pegawai baru. 10. Mengurangi pemutaran karyawan. 11. Menjaga agar serikat pekerja tidak campur tangan. Yang ke-12, menggunakan kompensasi secara lebih baik. Dan yang terakhir, 13. Meningkatkan keamanan pegawai. Program tunjangan karyawan. 1. Program perlindungan penghasilan atau pendapatan. Program-program ini melindungi karyawan ketika penghasilan mereka terganggu karena mereka kehilangan pekerjaan, karena mereka tidak dapat bekerja karena sakit, cacat, atau kecelakaan kerja atau karena pensiun. Yang kedua, asuransi pengangguran atau UI. Program ini diperkenalkan pada tahun 1940 untuk memberikan perlindungan pendapatan jika terjadi pengangguran karena kehilangan pekerjaan atau PHK. UI tidak mencakup karyawan yang mogok atau telah dikunci. Tujuan mendasar UI adalah memberikan perlindungan keuangan agar individu dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuannya. Dalam keadaan tertentu, UI memungkinkan penganggur untuk mengejar program pelatihan khusus. Yang ketiga, kompensasi pekerja. Pada dasarnya, program ini mencakup cedera karyawan, kecacatan, atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan terkait pekerjaan. Program ini dikelola oleh kompensasi karena klaim karyawan diselesaikan oleh Commission kompensasi pekerja berdasarkan jadwal kecelakaan yang ditetapkan dalam kompensasi yang sesuai. 4. Program asuransi kelompok. Program asuransi kelompok menawarkan perlindungan pendapatan jika terjadi kecacatan atau kematian. Di bawah rencana asuransi cacat kelompok, karyawan dilindungi dari distorsi pendapatan yang dihasilkan dari kecacatan jangka panjang yang tidak dapat diatribusikan. Jumlah manfaat pensiun dari tergantungan pada kebijakan yang dinegosiasikan dengan asuransi dan dapat bervariasi dan dari 662/3% hingga 80% dari gaji karyawan. Imbalan di muka setelah masa tunggu mulai dari 120 hingga 180 hari dan berakhir ketika karyawan kembali bekerja atau mendapatkan uang pensiun. Yang kelima, cuti yang diganti. Cuti yang diganti merupakan kewajiban hukum bagi organisasi untuk memberikan waktu istirahat bagi karyawan yang dipanggil untuk melakukan tugasnya. Banyak organisasi membayar cuti seperti itu. Yang keenam, layanan dan persyaratan karyawan. Beberapa layanan dan persyaratan karyawan yang lebih umum adalah rencana asuransi kesehatan, bantuan pendidikan, kafetaria bersubsidi, fasilitas dan program rekreasi, hak istimewa parkir, diskon pada produk perusahaan, dan serikat kredit. Rencana asuransi kesehatan swasta dimaksudkan untuk menambah tunjangan pengobatan yang dinadai pemerintah, yaitu untuk menyediakan biaya yang tidak tercakup oleh rencana pemerintah. Pendekatan manfaat fleksibel dan standar tradisional. Secara tradisional, organisasi telah menawarkan karyawan mereka program tunjangan standar. Pendekatan ini masih bisa digunakan di sebagian besar organisasi, namun beberapa faktor membuat organisasi mempertanyakan kebijakan pendekatan ini. Ada pertanyaan tentang program manfaat apapun yang memenuhi kebutuhan dan preferensi karyawan.
Misalnya karyawan yang lebih tua memiliki preferensi yang lebih baik untuk pensiun, dan karyawan dengan anak-anak lebih suka paket asuransi kesehatan. Selain itu, program tunjangan yang sudah berstandar seringkali mengadakan cakupan untuk karyawan yang pasangannya memiliki cakupan yang sama dengan karyawan mereka. Kriteria desain program manfaat yang efektif. Deskripsi program manfaat menunjukkan bahwa tidak hanya banyak jenis manfaat, tetapi ada juga beberapa variasi di setiap jenis manfaat, namun semua manfaat memiliki satu fitur yang sama. Mereka adalah elemen atau komponen dari sistem kompensasi organisasi. Oleh karena itu, model manajemen penghargaan yang efektif dan memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk mengembangkan pedoman untuk merancang program manfaat. Seperti yang telah dibahas dalam bab 2, lingkungan eksternal dan internal organisasi yang mempengaruhi pengembangan sistem kompensasi total juga yang memengaruhi desain program tunjangan. Manfaat harus dinilai oleh karyawan. Dalam hal ini, program tunjangan fleksibel atau manfaat saya kafetaria adalah pendekatan yang jauh lebih baik daripada program tunjangan standar tradisional. Kebebasan karyawan untuk memilih manfaat yang memenuhi kebutuhan dan kesukaannya adalah fitur penting yang meningkatkan valensi manfaat. Partisipasi karyawan dalam desain dan implementasi program tunjangan akan membantu meningkatkan arti penting dalam valensi. Kesimpulan dari makalah kami ialah bab ini mengeksplorasi berbagai program manfaat yang ditawarkan oleh organisasi. Diskusi difokuskan pada 3 kategori utama. Yang pertama, program perlindungan pendapatan, kedua, cuti yang diganti, dan 3, layanan karyawan dan uang muka. Program tipikal dalam setiap kategori dibahas dalam hal tujuan, kondisi kelayakan, ketentuan manfaat, pengaturan pembiayaan, serta kelebihan dan kekurangan. Beberapa dari program ini diamanatkan oleh undang-undang, dan yang lainnya dinegosiasikan antara serikat pekerja dan manajemen atau disediakan atas kebijaksanaan pengusaha. Diskusi mengenai tunjangan fleksibel atau tunjangan kafetaria menunjukkan bahwa program tunjangan semacam ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan program tunjangan standar yang saat ini ditawarkan oleh sebagian besar organisasi. Sebagai kesimpulannya, dicatat bahwa manfaat dapat dikatakan dirancang secara efektif hanya jika dirasakan oleh karyawan sebagai hal yang menonjol, valen, dan bergantung pada perilaku pekerja yang diinginkan. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 11. Saya mewakili kelompok 11 mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.